Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endra Yusren. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Di sini pengajar praktik saya adalah Ibu Yurda Hanim dan fasilitator saya adalah Ibu Nora Vivian. Pada tugas kali ini yaitu membuat kegiatan apa saja yang di dalamnya ada peran dan nilai guru penggerak. Saya sudah mencoret beberapa halaman apa kegiatan saya setelah saya 3 tahun menjadi guru penggerak. Saya ulangi membaca soalnya, yaitu bayangkan diri Bapak Ibu sudah lulus program ini dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Pada saat itu tentunya Bapak Ibu sudah memiliki kepercayaan diri dan telah membawakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Buatlah kisah narasi, tertulis, presentasi PowerPoint, poster, atau peta pikiran, video atau audio sederhana yang dapat menggambarkan kira-kira apa aja aktivitas Bapak Ibu sebagai guru penggerak, baik dalam keseharian ataupun yang terprogram rutin berkesinambungan maupun yang sifatnya khusus. Nah, dalam hal ini saya telah menulis dan saya akan membacakan beberapa kegiatan saya yang memuat 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan juga 5 peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi saya akan menjelaskan peran sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, peran menjadi pemimpin pembelajaran dalam konteks menjadi guru penggerak dan dalam konteks saya sebagai guru di jurusan multimedia yang saat ini namanya desain komunikasi visual. Yang pertama, saya akan mengambil nilai berpihak kepada murid. Saya akan melakukan kegiatan yaitu membuat proyek multimedia berbasis minat murid. Jadi di sini kegiatannya saya akan meminta siswa untuk memilih topik atau proyek multimedia yang mereka minati atau peduli atau sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi saya di sini membantu siswa mengidentifikasi sumber daya apa saja yang mendukung untuk proyek mereka dan memberi panduan sesuai kebutuhan individu masing-masing. Kemudian, saya akan memberi ruang pada siswa untuk membuat profilnya masing-masing, yaitu siswa membuat profilnya sendiri, baik secara poster, tulisan, maupun audio video. Nah, kemudian saya mencoba analisis profil mereka secara rutin, mencakup memahami minat mereka, gaya belajar, dan kebutuhan khusus siswa. Hasil analisis digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai nantinya. Kedua, dari peran pemimpin pembelajaran, yaitu saya mengambil nilai mandiri. Saya akan membuat proyek pembelajaran mandiri, yaitu saya akan memberikan siswa tugas mandiri dalam pembuatan konten multimedia. Misalnya mereka suka kecantikan, mereka buat konten kecantikan. Mereka misalnya suka konten dengan olahraga, mereka membuat konten olahraga. Di mana saya sebagai sumber daya, tutorial, dan dukungan, saya beri semua itu sesuai dengan apa yang diharapkan mereka. Kemudian saya mengambil 3 nilai reflektif. Untuk nilai reflektif saya akan membuat kegiatan sesi reflektif pengajaran, yaitu selesainya proyek multimedia, saya akan melakukan sesi refleksi, yaitu memikirkan apa yang sudah mereka buat berhasil atau apa kesulitan mereka saat membuat proyek-proyek multimedia yang tadi sudah disebutkan. Kemudian peran yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, peran menggerakkan komunitas praktisi dalam konteks guru penggerak dan saya kolerasikan dengan jurusan saya multimedia, yaitu pertama saya akan mengambil nilai kolaboratif. Nah, untuk nilai ini, saya akan membuat pertemuan antara guru multimedia. Saya akan membuat pertemuan baik guru multimedia yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Gunung Muria maupun ada di sekolah lain. Misal di sini ada beberapa sekolah yang memiliki jurusan multimedia. Misal SMK Negeri 1 Singkil Utara dan SMK Swasta Muhammadiyah di Singkil. Nah, guru ini akan kami kumpulkan, kami akan
coba kolaborasi, memberikan praktik baik bagaimana cara mengajar multimedia sehingga menarik minat siswa. Kemudian saya akan melakukan workshop kolaboratif, yaitu saya akan mengatur workshop yang dihadiri mungkin guru multimedia se-Kabupaten Singkil maupun guru-guru yang memiliki minat atau guru lain selain jurusan multimedia boleh bergabung sehingga dapat nantinya membuat media pembelajaran berbasis multimedia. Nah, kemudian nilai yang kedua untuk menggerakkan komunitas praktisi yaitu saya mengambil nilai inovatif. Nah, untuk nilai ini saya akan merancang proyek multimedia inovatif melibatkan siswa. Jadi, siswa yang satu jurusan multimedia ini saya akan ikut bantu membuat media pembelajaran interaktif. Baik itu pelajaran multimedia maupun pelajaran adaptif, misal bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran adaptif lainnya. Jadi siswa bisa mampu bekerja sama untuk membuat inovasi yang baru dan inovasinya bisa digunakan guru-guru yang lain. Di sini saya juga akan membuat kegiatan pelatihan penggunaan alat multimedia terbaru. Misalnya yang saat ini lagi tren yaitu Chromebook yang dibantu ke sekolah, Chromebook yang mungkin diintegrasikan dengan email belajar ID yang banyak masih guru yang belum mengetahuinya. Nah, saya sudah pernah mengikuti pelatihan ini dan juga pernah melakukan pengimbasan di guru-guru se-Aceh dan nasional. Kemudian peran guru penggerak yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Nah, menjadi coach bagi guru lain saya akan mengambil nilai yang pertama itu reflektif, karena menjadi coach awalnya harus berjalan dari refleksi. Nah, di sini saya akan membuat kegiatan sesi coaching individual bagi guru-guru multimedia. Mungkin saya akan melakukan sharing apa saja yang menjadi kesulitan dan apa saja yang menjadi praktik baik dia selama dia mengajar, terutama di jurusan multimedia. Kemudian saya akan membuat sesi refleksi berkelompok. Nah, di sini mungkin saya akan melibatkan kepala jurusan multimedia dan semua guru-guru di jurusan multimedia, baik itu nanti untuk jurusan multimedia atau bahkan di sekolah nanti akan duduk dan nanti akan bagaimana meningkatkan media pembelajaran nanti berbasis multimedia yang bisa digunakan untuk siswa-siswa di jurusan lain. Kemudian saya akan mengambil nilai kolaboratif. Nah, nilai kolaboratif ini saya akan membuat kegiatan pertemuan kolaboratif untuk pengajaran di multimedia khususnya. Saya akan mengorganisir pertemuan di mana guru multimedia berkumpul dan berkolaborasi untuk mengembangkan proyek multimedia. Ini mungkin saya lakukan lintas sekolah, baik dari sekolah yang saya sebutkan yang ada jurusan multimedia, SMK Negeri 1 Singkil Utara dan SMK Muhammadiyah. Di sini nanti guru dapat berbagi sumber daya, ide dan pengalaman mereka di sekolah sana untuk bisa nanti di sharing di kolaborasi. Kemudian saya akan mengambil peran keempat yaitu menjalin kolaborasi antar guru. Dalam peran menjalin kolaborasi antar guru ini, nilai yang pertama saya angkat yaitu adalah kolaboratif. Di kegiatan kolaboratif ini saya akan membuat media pembelajaran interaktif. Saya akan mengajukan proyek kolaboratif ini dalam sekelompok guru, baik itu MGMP untuk agama Islam, MGMP untuk matematika. Jadi sehingga mereka mampu membuat bersama-sama merancang konten, pengalaman multimedia dan aspek interaktif. Setelah selesai itu nanti modul-modul ini dapat digunakan untuk seluruh guru yang dalam sekolah ini, maupun nanti jika misalnya dipergunakan untuk sekolah lain lebih baik lagi. Kemudian saya mengambil nilai menjalin kolaborasi antar guru itu untuk berpihak kepada murid. Nah, saya akan di sini kegiatannya itu sesi perencanaan kolaboratif berbasis kebutuhan murid. Saya akan melakukan pertemuan terutama di jurusan kami, jurusan multimedia. Di sini saya akan melakukan kolaboratif terhadap di jurusan saya bagi guru-guru yang lain untuk menemukan pengalaman-pengalaman dari guru lain, bagaimana ternyata dengan pengajaran itu siswa lebih minat dengan metode seperti yang guru lain lakukan. Kemudian yang kelima, peran mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama pasti nilai yang diambil adalah berpihak kepada murid. Di sini saya akan membuat proyek multimedia kolaboratif. Di sini saya akan mengorganisir proyek multimedia kolaboratif di mana siswa harus bekerja sama untuk merancang, mengembangkan, menyampaikan konten multimedia yang relevan dan bermanfaat bagi lingkungan mereka. Jadi di sini saya ingin
contohnya saya ingin mengambil kasus UMKM. Nanti siswa di sini memilih satu UMKM yang ada di putaran Aceh Singkil. Misalnya penjual minuman. Dari situ mereka membuat konten dari apa saja untuk promosi, apa aja untuk branding UMKM itu, membuat poster kah, membuat promosi kah, mereka yang menentukan sendiri. Jadi itu akan menyenangkan bagi mereka karena dikasih keputusannya ke mereka. Kemudian dalam kegiatan itu saya akan membuat pengambilan keputusan dalam pemilihan proyek. Siswa dapat meminta usulan proyek mana yang mau dikerjakannya, sehingga siswa merencanakan, menyusun, mempresentasikan proyek-proyek ini di kelas-kelas mereka. Kemudian nilai yang saya ambil dari nilai peran yang kelima yaitu mandiri. Untuk nilai mandiri saya akan membuat kegiatan pelajaran mandiri dalam pengembangan konten multimedia. Jadi siswa diberikan waktu dan sumber daya untuk mengerjakan konten-konten yang sudah dipilih mereka tadi, baik kelompok, misalnya tadi UMKM yang mana yang ingin dikumpulkan mereka. Jadi mereka akan diberikan ruang, diberikan waktu sehingga mereka mampu mandiri untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyek mereka. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai guru penggerak di bidang multimedia selama 3 tahun, saya akan mewujudkan nilai guru penggerak yang 5 tadi, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dalam keseharian saya sesuai peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu ada nilai berpihak pada murid, ada nilai mandiri, dan ada nilai reflektif. Yang kedua, peran menggerakkan komunitas praktisi, ada kolaboratif, ada inovatif. Kemudian 3, peran menjadi coach bagi guru lain, ada nilai reflektif, ada nilai kolaboratif. Yang keempat, yaitu menjalin kolaborasi antar guru. Di sini ada nilai kolaboratif dan nilai berpihak pada murid. Yang kelima, peran mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu ada nilai berpihak pada murid dan nilai mandiri. Oke, itu kegiatan-kegiatan saya yang akan saya rancang setelah saya menjadi guru penggerak sesuai dengan soal yang dikasih pada LMS. Untuk perhatian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.